Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Mari berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk memahami firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah Allah mengetahui kebodohanku. Mazmur 69 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memuji diri bahwa kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Hati terbagi dalam pelayanan dan berkata, "Sebagian milik saya dan sebagian milikmu." Seorang anak Allah harus meneliti apakah ada dosa yang telah dia pelihara dan manjakan dalam dirinya, dan membiarkan Allah untuk mencabut dosa itu dari hatinya. Ia harus menaklukkan dosa yang satu itu, karena itu bukanlah perkara sepele di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang berkata, "Saya sama sekali tidak cemburu," tetapi merasa gusar lalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas, walaupun kemudian menyesal karena amarah. Ada juga yang berkata, "Saya punya kelemahan di sana-sini," tetapi kemudian membencinya sebagaimana dinyatakan oleh orang tertentu dari sahabat-sahabatku. Tuhan tidak memberikan satu daftar ukuran dosa supaya kita menghitung beberapa berisiko kecil dan bahayanya pun kecil, sementara yang lain jauh lebih besar dan akibatnya pun lebih berbahaya. Saudara yang diberkati Tuhan, satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah seluruhnya terpengaruh. Perkataan yang tidak sabar, yang menggetarkan bibir, janganlah diungkapkan. Pemikiran yang tidak pantas untuk karakter Anda haruslah disingkirkan, karena akan melemahkan pengaruh Anda dan pasti akan berakibat, dan Anda akan dianggap remeh oleh orang lain. Anda harus menaklukkan pikiran bahwa Anda adalah syuhada dan menuntut janji Kristus yang berkata, "Kasih karuniaku cukup untukmu." Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan perenungan firman Tuhan pagi ini yang memberikan satu pemahaman dan nasihat teguran bagi kami. Memang kami menyadari bahwa kami sangat bodoh, penuh dengan kebodohan, oleh karena kami selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi ketika kami mau datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia dan akan menuntun dan akan memberikan kuasa untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.